mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Mala Arifin bisa kembali menyapa Anda dalam program spesial kita, Assalam, ayo sinau agama Islam. Dan hari ini kedua kalinya Assalam hadir dalam suasana yang berbeda. Yang biasanya kita berada di dalam studio TVRI Jawa Timur, pemirsa kali ini saya sedang berada di Masjid Ar-Raudhah, Kertosono, Nganjuk. Seperti apa Assalam selengkapnya? Ikuti sesaat lagi. رقد عيناي شوق ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفق صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار خراء تعلق يبقي يسعى خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك شبا لرسول الله محبا بروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di Masjid Ar-Raudhah Kertosono, Nganjuk. Dan hari ini kita tentunya sudah siapkan tema-tema yang menarik ya. Satu tema kita hari ini adalah kalau bisa kaya, mengapa harus miskin? Masya Allah, seperti apa pembahasannya akan kita bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir di Masjid Ar-Raudhah Kertosono. Kita sapa bersama. Beliau adalah Kiai Haji Raden Ahmad Afandi, MPSE, founder KPK Komunitas Pendakwah Keren Indonesia. Kita sapa pemirsa. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Masya Allah, perjalanan langsung dari Kota Palembang. Kota Palembang, luar biasa, istimewa nih ibu-ibu ya. Masya Allah pemirsa, jadi hari ini Yai kita selain ada pemirsa yang di rumah, ada banyak jamaah yang sudah hadir di Masjid Ar-Raudhah juga. Kita sapa juga ya, Inggit. Yang pertama ada jamaah Majelis Taklim Raudhatul Jannah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah udah pada makan ya Bu ya. Kau jawab salamnya loyo. Jadi Majelis Taklim Raudhatul Jannah Desa Pakuncen ya, Kecamatan Patian Rowo, betul. Pimpinan Ibu Desi Haryanti. Yang mana Ibu Desi? Alhamdulillah. Baik, yang kedua ada Majelis Taklim dari PAC, Pengurus Anak Cabang Fatayat NU Kertosono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Fatayat itu memang semangatnya luar biasa ya. Pimpinan Sahabat Siska Nur Daryanti. Baik, sudah siap semua ya menyimak ilmu-ilmu hari ini? Insya Allah siap. Baik, yang ketiga ada jamaah dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Sanggerahan Kecamatan Gondang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak kalah ini semangatnya sama yang PAC Fatayat ya. Pimpinan Ibu Juni Askatun. Yang mana Ibu? Masya Allah, pasti pimpinannya yang di depan ya. Alhamdulillah, semangat sekali. Yang keempat ada lagi jamaah dari Majelis Taklim Subbanul Waton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Subbanul Waton ini dari Desa Lestari, Kecamatan Patian Rowo, begitu ya. Pimpinan Ibu Sri Hermin Agustin. Ibu, alhamdulillah. Baik, yang kelima, wah banyak sekali nih ya jamaah di Nganjuk ini luar biasa ya. Dari Majelis Taklim Al-Muttaqin. Assalamualaikum. Al-Muttaqin ini dari Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Nganjuk juga ya. Pimpinan Ibu Hajah Fuad Fauzia. Baik. Dan ada satu lagi ya dari Majelis Taklim El Janur. Assalamualaikum. Masya Allah, sudah cantik-cantik juga ini ya. Dari Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjung Anom. Pimpinan Bapak Mudin Saifullah. Ikut bapaknya? Oh, udah ikut di depan ya. Baik, alhamdulillah. Dan pemirsa juga Yai, kita juga kehadiran spesial nih ya dari jamaah Takmir Masjid Ar-Raudhah Kertosono Nganjuk. Assalamualaikum Bapak Yai semuanya. Alhamdulillah kita bisa bergabung. Jadi yang di depan ini paling ganteng semua ya Bu ya, kecuali saya. Baik, Yai, tema kita sore hari ini adalah kalau bisa kaya, mengapa harus miskin? Ya. Mungkin bisa kita awali kenapa sih tema ini harus kita angkat Yai? Ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ustazah Mala, ya. Saya biasanya manggil Ning Mala gitu ya, yang mulia,
para orang tua kita, ya, abah-abah kita, ibu-ibu yang luar biasa, perwakilan dari Majelis Taklim di Nganjuk ya, Kota betul. Nganjuk ya, subhanallah. Ya alhamdulillah Ning Mala kita bisa ke sini juga karena disehatkan Allah, Betul. juga karena ada yang ngangkut kita, gitu ya. Mobil, motor nggak bisa jalan kalau nggak ada bensinnya. Betul. Bensinnya nggak mungkin kita bisa dapat kalau nggak kita beli, ya kan? Kita beli juga nggak bisa pakai daun, ya kan? Kita belinya pakai duit, ya, pakai duit, gitu ya. Kalau ke pom bensin bawa singkong juga nggak diterima, gitu ya. Jadi singkongnya harus dijadikan duit dulu, dikonversi duit dulu. Nah, karena itu dalam kaidah usul fiqh itu disebut malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak bisa dilaksanakan kecuali dengannya, maka dia menjadi wajib. Wasilah itu menjadi wajib. Jadi mobil nggak bisa jalan kecuali ada bensin. Maka bensin wajib hukumnya bagi mobil, ya kan? Bensin nggak bisa kita dapat kecuali dengan beli. Maka beli bensin jadi hukumnya wajib supaya mobilnya bisa jalan. Nah, untuk bisa beli harus punya duit, dan dapat duit harus kita kerja, kita usaha, kita bisnis. Maka bekerja untuk mencari uang supaya bisa beli bensin, dan bensinnya buat mobil jalan, jalannya juga buat ke majelis taklim. Maka awalnya tadi cari duit hukumnya wajib. Nah, jadi itu yang melandasi kenapa seorang muslim harus punya uang. Contoh lagi, kita mau sholatnya harus pakai mukena di tempat yang bersih, sajadahnya harus bersih, pakaiannya harus bersih. Semua itu rotasinya, putarannya tidak lain dan tidak bukan dari kita punya uang, punya harta yang baik, punya uang yang kita hasilkan dari pekerjaan yang baik. Karena itu seorang muslim harus kaya, seorang muslim harus mampu, seorang muslim harus bisa punya sesuatu yang sesuatu itu mendukung dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masjid Ar-Raudhah gagah, besar, mewah. Ini pasirnya nggak bisa kita rampok, hukumnya dosa kalau ngerampok, harus kita beli. Batunya, semennya, besinya, bayar tukangnya, semua pakai duit. Maka mencari uang untuk kepentingan ibadah menjadi sesuatu yang wajib, karena tidak sempurna ibadah kita kalau tidak didukung oleh sesuatu yang baik itu. Nah, jadi begitu Ning Mala. Kenapa kita harus kaya? Ya karena memang sebagian besar ibadah agama kita, agama Islam, harus disupport oleh sesuatu yang namanya duit gitu ya. Jadi bukan berarti ibu-ibu matre ketika bicara tentang duit, enggak. Karena bayar sekolah anak pakai duit, belanja sayur pakai, bayar listrik pakai, beli make up pakai duit, ya. Tapi duit bukan segalanya, betul. Tapi kalau nggak ada duit, ya nggak bisa ngapa-ngapain juga, gitu ya. Baik, tetapi ya Nun Sewu, banyak juga ya ulama-ulama yang dikatakan zuhud. Itu bagaimana ya? Zuhud itu adalah orang yang sudah punya sesuatu, tetapi dia tidak mencintai sesuatu itu. Bagaimana kita mau zuhud kalau kita nggak punya sesuatu? Alat ukurnya begini, ibu punya mobil, tapi mobilnya itu dipinjam oleh teman. Bu izin saya pakai mobilnya karena ada mau nganter anak misalkan ke pondok. Oh ya udah pakai aja, nggak apa-apa. Nah itu zuhud. Tapi kalau nggak punya mobil, siapa juga yang mau minjem sama kita? Udah jelas nggak punya mobilnya. Jadi alat ukur zuhud itu adalah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, tapi dia gunakan untuk kepentingan agama. Itulah zuhud. Tapi kalau seandainya kita tidak punya apa-apa, bukan zuhud namanya, qanaah ya. Nah kalau qanaah itu udah nerima aja nasib gitu, udah kerja, udah usaha, udah bisnis, tapi gagal aja semuanya. Ya udahlah, ngambil jalan qanaah, ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga baik gitu loh. Jadi kebaikan itu bukan pada ada dan tidak adanya uang Ning Mala, tapi kebaikan itu adalah
ketika uang atau nikmat berupa harta, jabatan, kedudukan itu kita gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan nggak mau urusan dunia, hanya zikir aja gitu, bukan itu zuhud ya? Ya, kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia kan uswatun hasanah ya. Betul. Contoh yang baik, contoh bagi orang kaya. Karena orang kaya juga ada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah juga ada periode waktu hidupnya yang menjadi orang kaya. Bahkan pada saat menikah dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, mahar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 20 ekor onta ahmar dan hampir 1 kilogram emas. Nah, kira-kira kita sebagai laki-laki, Abah, mohon maaf, ya kan belum bisa meniru Rasulullah dalam bab ini. Ya, kita kadang-kadang cari mahar seperangkat alat sholat gitu kan, sepotong besi, ya kan, hanya karena ingin nikah. Tetapi kita tidak ikuti semangat Rasulullah pada saat usia mudanya. Di 25 tahun Rasulullah sudah menjadi seorang pebisnis yang sangat luar biasa, entrepreneurship yang luar biasa. Maharnya 1 ekor onta ahmar itu kalau dikonversi dengan uang, Bu, onta itu harganya kalau dikonversi dengan uang sekarang, 1 ekor onta ahmar setara dengan mobil terbaik di tahun ini, yakni kurang lebih 2,5 miliar. Ayo, berarti 1 onta. Berarti maharnya Rasulullah SAW kali aja 20 ekor onta. Kaya sekali. Dan dalam beberapa riwayat tambahannya hampir 1 kilogram emas mahar kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Nah, ini buat apa? Buat menjadi contoh orang-orang yang mampu. Nggak boleh pelit ketika dia memang mampu untuk memberikan mahar yang tinggi kepada calon istrinya. Ini kadang-kadang dia mampu sih. Kita lihat banyak orang kaya maharnya 300.000, 500.000, padahal dia mampu beli kasih 500 juta. Tapi nggak usah ingat-ingat yang baru kejadian ya. Ya, pokoknya mampu dia sebenarnya, harusnya dia kasih, karena mahar itu juga buat istrinya. Kalau seandainya ada apa-apa dengan diri dia, mungkin meninggal di tengah jalan atau sakit, maka istrinya punya uang untuk bertahan hidup dan menjaga marwahnya sebagai wanita muslimah yang baik. Tapi juga Rasulullah contoh bagi orang-orang yang tidak punya uang. Bagaimana Rasulullah ketika didatangin Sayyidina Umar ibnu Khattab. Jadi Sayyidina Umar lapar, nggak punya apa-apa. Dia nemuin Sayyidina Abu Bakar. Aku lapar, perutku ada batu, mengganjal supaya tidak lapar dengan batu. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku juga lapar. Kondisi lagi paceklik, mereka bertahan dan Sayyidina Abu Bakar mengganjal perutnya dengan 2 batu. Nah, mereka ngobrol berdua, yuk kita curhat sama Nabi, siapa tahu Nabi ada tepung atau ada roti yang bisa berbagi dengan kita. Begitu datang ke Rasulullah, ternyata Rasulullah juga mengganjal perutnya dengan 3 batu. Lebih susah daripada 2 sahabat itu. Jadi ada puzzle di mana Rasulullah bisa jadi contoh orang kaya, ada puzzle di mana Rasulullah menjadi contoh bagi orang-orang yang tidak berpunya, dan kedua-duanya menjadi baik karena Rasulullah mencontohkannya dengan sempurna. Baik. Tetapi dalam artian berarti Rasul itu yang benar itu kaya raya atau Rasulullah itu hidup miskin ya? Ya. Kalau kita mau holistik atau bahasa sederhananya, mencontoh Rasulullah itu kan nggak boleh separoh-separoh, kan nggak boleh tu'minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'd. Nggak boleh kita itu mengimani sebagian, mengkafiri sebagian. Nah, kalau memang ternyata ada di antara jamaah yang ditakdirkan Allah punya kekayaan, karena yang buat orang kaya bukan kerja ya, yang buat orang kaya itu Allah yabsutu rizqan liman yasha. Allah yang buat orang itu jadi kaya. Ada di antara jamaah majelis talim ini yang takdirnya kaya raya. Mungkin dia bertani berhasil, mungkin dia berdagang dagangnya hasil, mungkin kerja jabatannya juga lancar, kemudian jadi pejabat, dapat amanah, dapat uang lain sebagainya. Maka dia bisa mencontoh Rasulullah dari sisi ketika Rasulullah kaya itu kekayaannya digunakan untuk jalan Allah. Tapi mungkin ada yang tadi udah berusaha dari pagi ke pagi lagi, tapi tetap aja dia nggak dapat apa-apa.
dia juga tetap harus ridho sebagaimana Rasulullah mencontohkan ridho terhadap keadaan ketika tidak berpunya. Jadi kedua-duanya benar. Jadi Rasulullah ya kaya, Rasulullah ada fase di mana dia tidak punya apa-apa, Baik. sampai pada saat meninggal dunia pun Rasulullah sampai pernah menggadaikan baju besinya. Masya gitu. Allah. Baik, luar biasa. Jadi bab kaya dan miskin ya, Enggi. Sebenarnya makna kaya sendiri dalam pandangan Islam itu seperti apa? Ya kaya itu ya secara hakiki ya memang punya duit. Baik, Ya buat bayar zakat pakai duit, berangkat umroh haji pakai duit, bangun Baik. masjid pakai duit, nyekolahin anak ke pondok pakai duit, baik, pergi ke majelis taklim pakai duit. Nah, jadi tidak ada majas. Kaya artinya sesuatu yang memang dia punya. Oke. Makanya punya kewajiban 2,5% misalkan, atau zakat yang sampai 5% untuk Iya. barang-barang tertentu. Ya, nah sementara hakikat daripada kekayaan itu adalah rasa syukur kita terhadap apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Baik. jadi ada orang tidak punya apa-apa tapi dia happy, ya, tidak punya apa-apa Iya. tapi dia senang. Nah. Ya mungkin dalam pandangan orang, iya orang ini kaya orang kaya sih. Ya beda orang kaya sama kaya orang orang. kaya. Gitu, ya. baik. Itu mungkin yang disebut dengan kaya hati begitu ya. Ya bisa jadi itu kaya hati. Baik, gitu ya. nah ya kembali ke tema kita tadi adalah kalau bisa kaya, mengapa harus miskin? Tentunya Ya. ibu-ibu jamaah yang di masjid dan pemirsa di rumah kepingin kaya ya ibu ya? Coba bikin kaya apa miskin? Ya. Udah tahu tipsnya kaya bagaimana? Kerja baik, ya. Mungkin selengkapnya ya seperti apa langkah-langkah supaya menjadi kaya ya. Ya, saya Oke. kira mungkin ada jamaah yang bisa bantu karena Al-Quran itu menjelaskan komprehensif. Karena Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yahdi lillati hiya aqwam, yakni untuk menuntun kita menjadi orang yang benar baik di dunia maupun akhirat. Maka kita nggak boleh lepas dari Al-Quran. Jadi kalau mau kaya jangan sampai ke gunung, bertapa di gua, ya, Cari wangsit. iya cari wangsit gitu ya, nggak boleh. Allah maha kaya, mintanya sama Allah. Nah Al-Quran di dalam surat Al-Jum'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cara agar kita bisa menjadi orang kaya. Kaya, Nah kalau baik. insya Allah diamalkan, ini akan menjadi jalan bagi kita untuk menjadi orang kaya. Mungkin ada jamaah yang bisa bantu. Ning? Baik, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. بسم الله الرحمن الرحيم Allah. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Sadaqallahul azim. Baik, boleh terjemahannya dibaca? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah yang banyak-banyak supaya kamu beruntung. Iya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih, luar biasa bacaannya, Masya Allah. Bagaimana maksud ayat ini ya? Iya, tadi kan nih ibu-ibu kalau ditanya tadi Ning Malo udah nanya kita semua, ibu kalau dikasih Allah pilihan, Anda mau kaya mau miskin pilih mana? Kaya. Mau sehat mau sakit? Mau surga mau neraka? Pasti pilihan kita yang terbaik, ya kan? Karena kita udah bisa mengukur yang namanya miskin itu yang nggak enak, yang nama kaya itu enak.
dalam pandangan akal dulu. Nanti baru masalah miskinnya dia jadi kekasih Allah, masalah kayanya kemudian dia jadi musuh Allah, itu lain halnya lagi, lain babnya lagi. Nah, tadi Allah bilang syarat orang mau menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang kaya, pertama sholat. Jadi kalau orang itu nggak sholat, bagaimana mungkin dia bisa terkoneksi, apa terkoneksi bahasa sini mak? Nyambung gitu ya, nyambung dengan yang maha kaya. Contoh saya dengan Abah orang kaya, orang baik, orang yang murah hati, dermawan. Tapi saya nggak nyambung, bagaimana mungkin saya mau dapat bantuan dari Abah? Nggak kenal, nggak terkoneksi. Sementara Abah bilang, kalau kamu mau nyambung sama saya, sering-sering silaturahim ke rumah, sering-sering datang. Sama Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya. Ya ghaniyal mughni, salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghaniyal mughni, wahai yang maha kaya lagi maha mengayakan. Berarti Allah maha kaya lagi mengayakan. Yang jadi masalah kita nggak datang sama dia. Ustadz, bagaimana cara datangnya? Allah udah bilang cara datangnya dengan sholat. Berarti seorang muslim yang mau kaya, yang mau sukses kehidupan dunianya, sukses kehidupan akhiratnya, harus mengerjakan sholat. Baik. Sholat juga ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Baik. Kalau sholat sunat wajib itu jatahnya kita bersyukur dengan nikmat. Apa ayatnya? Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Udah banyak Allah kasih nikmat, maka sholatlah. Jadi sholat pertanda syukur kita kepada Allah. Baik. Jadi sholat ya yang pertama. Yang kedua nih apa tadi? Yang kedua nanti kita tahan ya. Oh. Setelah jeda, nggih. Tapi bukan di penjara ya. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, jangan kemana-mana. Assalam akan segera kembali, tetap di Assalam, ayo sinau agama Islam. Sesaat lagi. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Assalam. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program spesial kita Assalam, ayo sinau agama Islam. Masya Allah, boleh tepuk tangannya. Baik, Yai, tadi sempat terputus jeda ya. Jadi yang pertama, kepingin kita kaya, syaratnya harus lakukan sholat. Begitu ya. Tetapi ya non sewu, banyak nih jamaah atau pemirsa di rumah kalangan masyarakat kita, aku itu udah sholat, udah puasa, kurang apa sedekah udah, tapi kok sih melarat ay. Nah ini gimana nih Yai menyikapi orang-orang yang seperti ini? Ya tadi kan tahapan dalam surat Al-Jum'ah ayat 10 kan belum selesai nih, Ning Mala. Juga pemirsa TVRI Jatim, mohon maaf tadi nggak disapa dari awal dari. Iya. Jadi udah sholat nih. Apa yang kedua kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kamu udah sholat, fantasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi. Bukan diem di rumah, bukan diem di kamar, bukan diem di kasur, bukan diem di sumur. Fantasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi. Artinya apa? Bisa jadi di kampung kamu itu nggak ada peluang rezeki kamu, tapi di kampung sebelah bisa jadi ada rezeki kamu. Ada peluang. Oh saya ini punya keahlian menjahit, tapi kebetulan di kampung saya tidak ada pabrik jahit. Ternyata di kampung sebelah ada orang yang membutuhkan keahlian kita. Maka ketika kita main di kampung sebelah, keahlian kita jadi bermanfaat dan jadi bisa menjadi jalan rezeki. Satu, kita cari teman yang banyak. Orang kalau banyak teman, minimal banyak tempat ngutang. Ya kan Bu? Ya kalau temennya cuma dua, kesempatan dapat utangan kan dikit. Ning saya ngutang, kata si Ning Mala, aduh saya lagi nggak bisa ngutangin, datang ke sebelah sama cuma dua. Tapi kalau temennya 100, dari 100 insya Allah minimal ada satu lah yang bisa nolongin, kan begitu. Jadi maksudnya banyakin teman, fantasiru fil ardi, banyakin kawan, banyakin jaringan, banyakin orang. Kalau jadi orang baik di mana-mana, tawaran kebaikan itu banyak. Makanya saya di komunitas pendakwah keren buat jaringan di seluruh Indonesia, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Jawa Timur, ada di Sumatera, ada di mana-mana.
Dengan banyak kawan itu ternyata kita bisa melihat begitu banyak peluang. Mungkin saya tinggal kebetulan di Banjarnegara, Jawa Tengah, kota pensiun kata orang. Yang kalau buat nyari duit itu agak susah karena memang daya beli masyarakat rendah. Tapi ternyata saya bisa buat pabrik baju di kampung saya karena ongkos kerja murah. Dan saya bisa punya jaringan luas. Teman-teman saya yang di Medan, teman-teman saya yang di Sulawesi bisa jualin baju itu. Nah dengan jaringan itu kita jadi punya kesempatan mencari rezeki. Kalau dia malas berteman, malas menambah pergaulan, yang baik ya bukan yang buruk tentunya. Malas pokoknya malas fantasiru fil ardi, membangun networking, membangun jaringan, ya sulit dia dapat nih. Jadi susah. silaturahim ya. Silaturahim, iya silaturahim katanya memanjangkan umur, kata Rasulullah memanjangkan umur, menambah rezeki itu emang benar Bu. Contoh di rumah kita kehabisan gula, Abah, kita mau ngopi, kopi habis, gula habis, main ke sebelah, ya kan? Minimal dapat tawaran ngopi lah, udah ngopi belum kan begitu. Allah. Kebetulan kita kawan sebelah cuma nawarin doang, begitu kita bilang belum, sama dia bilang nasibnya gitu kan. Ya coba kita ke kawan kita yang ketiga, siapa tahu dia kelebihan gula, kelebihan kopi, jadi kita bisa dapat rezeki. Itu silaturahim ya kan. Baik, Yai, berbicara menebar di muka bumi ya, jadi mungkin kita juga bertanya-tanya nih, memilih apa namanya pekerjaan atau usaha apa yang tepat ini, Yai? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala udah bilang begini dalam Al-Quran, bahwa manusia itu didesain sebaik-baiknya makhluk. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Setiap manusia tidak ada yang tidak diberikan Allah kelebihan. Contoh, makanya dalam ilmu psikologi ada yang namanya multiple intelligence. Setiap orang itu punya kecerdasan masing-masing. Misal saya sebagai guru punya murid yang jago gendang. Mungkin kalau orang nggak ngerti ilmunya, kamu ini berisik di kelas. Padahal ternyata sekarang tukang gendang mahal gitu kan. Contohnya ibu-ibu yang tadi Habsian, Hadroan kan tukang ngaplukin gendang juga gitu kan. Nah bagaimana caranya anak yang seneng gendang ini kita salurkan supaya tepat gendangannya, bukan buat berisik tapi buat menghasilkan sesuatu. Ada lagi yang comel-camel gitu. Apa comel-camel itu? Bawel, tukang ngomel, tukang apa. Ternyata kan jadi ustadz juga perlu banyak ngomong. Jadi dosen perlu banyak ngomong, ya kan? Marketing perlu banyak ngomong. Ada ustadz yang dari awal ceramah sampai akhir diem aja ada. Ya nggak ceramah-ceramah namanya, ya kan? Mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta. Jadi ternyata kalau ada orang cerewet, jangan dimarahin, itu bakat. Cuma salurannya yang perlu ditempatkan. Jangan ngomelin laki mulu gitu kan. Jangan ngomelin anak mulu. Mending comelnya dibuat sesuatu. Contoh buat konten YouTube, dia ngomel aja di situ. Maksudnya digunakan, saya punya baju, bajunya saya buat begini, harganya segini. Saya punya kue, kuenya begini, di konten ditaruh. Kemudian jadilah sesuatu sumber rezeki. Yang tukang berantem aja ada manfaatnya. Masukin dia sasana tinju, ya kan, jadi petinju profesional, dapat duit gitu loh. Jadi itu yang disebut dengan multiple intelligence. Tidak semua orang punya kecerdasan yang sama, tapi setiap orang punya kecerdasan berbeda-beda. Jadi jangan bilang saya nggak bakat jahit. Iya, kamu emang nggak bakat jahit. Coba kamu cari bakat kamu apa, pasti ketemu gitu loh. Karena Allah tidak mungkin mendesain manusia makhluknya ini tanpa diberikan kelebihan. Ada yang kerjaannya cuma diem aja, nggak pernah ngomong, itu juga manfaat. Jadi dukun minimal gitu kan. Nyembur-nyembur gitu ya. Iya. Duduk yang tekun maksudnya gitu ya, ahli wirid, ahli zikir gitu kan, insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Boleh semangatnya ibu-ibu. Assalam. Ayo sinau agama Islam. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi. Kita lihat wajah ibu-ibu nih kayaknya udah banyak menyimpan pertanyaan ya. Terkait kalau bisa kaya, mengapa miskin? Silakan, boleh jamaah dari mana yang punya pertanyaan? Baik. Ibu Juni ya. Silakan Bu Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Hidayah Gondang. Al-Hidayah. Ya. Baik Ustadz, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yakni kalau kita bisa kaya,
kenapa kita harus miskin? Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah dengan kaya bisa menjamin kita bahagia, dan apakah dengan kaya pula bisa menjamin kita kelak bisa masuk surga? Oke. Dan bagaimana cara kita untuk menyikapi dengan kekayaan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Betul. kepada kita? Ya. Mohon untuk Ustadz memberikan penjelasannya kepada kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya ya. Ini yang kita tunggu bersama ini ya. Jadi apakah dengan kaya itu bisa menjamin masuk surga ya? Iya. Monggo. Silakan. Jadi begini, orang itu kaya punya peluang masuk surga, punya peluang masuk neraka. Miskin punya peluang masuk surga, punya peluang masuk neraka. Karena yang memasukkan kita ke surga dan neraka ukurannya bukan kaya atau miskin, tapi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kaya kalau dia nggak beriman, udah otomatis kekayaannya tidak akan bermanfaat untuk agama Allah. Orang miskin juga kadang-kadang putus asanya jauh lebih cepat dari orang kaya, ya kan? Ayo coba, banyak kasus-kasus yang terjadi, mohon maaf ya, firaq misalkan, perceraian di dalam rumah tangga. Kasus utamanya rata-rata masalah ekonomi. Kekerasan terhadap anak juga kadang-kadang karena dorongan stres dari ibunya. Udah nggak punya duit, suaminya jarang pulang, kalau pulang marah-marah, nggak ada tempat saluran emosi, akhirnya anak yang jadi korban. Sebabnya juga ujung-ujungnya ekonomi. Rebutan harta warisan juga karena masing-masing merasa kurang dari apa yang dia miliki, akhirnya pengen nguasain hak saudaranya, ngompor-ngomporin iparnya, supaya macem-macem lah. Semua karena faktor tidak punyanya ekonomi ya. Terjadinya kasus bunuh diri yang meningkat, kenakalan remaja yang meningkat, itu juga sebab kurangnya ekonomi. Jadi kadal fakru ayakunal kufro, bahwa miskin mendekatkan orang kepada kekafiran, itu realistis, memang nyata adanya. Walaupun tidak sedikit orang kaya yang kemaksiatannya jauh lebih besar. Jadi ukuran orang masuk surga bukan kaya atau miskin, tapi beriman. Ada hadis Nabi nih, harta yang baik akan jauh lebih baik di tangan orang yang baik. Contoh, abah punya duit, nggak mungkin abah ke diskotik, pasti ke masjid. Coba kalau ibu-ibu punya duit, nggak mungkin ibu macem-macem. Kalaupun beli baju, beli bedak buat cantik-cantik, buat menghibur suami, bukan suami orang, suami sendiri. Kenapa? Ternyata memang penampilan bagus, penampilan cantik dituntut untuk menyenangkan pandangan mata suami gitu loh. Dan itu perlu biaya. Karena ibu-ibu beriman, maka ibu akan membelikan sesuatu yang proporsional sesuai dengan kebutuhan agama. Dan itu yang disebut bahwa kekayaan bisa menghantarkan seseorang ke surga. Ada kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat min ahli sufa yang tinggal di emperan masjid itu ada beberapa sahabat hidupnya tidak kaya, tapi mereka juga tidak sedih dengan kemiskinan. Mereka orang yang qanaah, orang yang ridho, orang yang ikhlas, orang yang tawakal dengan Allah. Tapi suatu saat mereka datang kepada Rasulullah nih. Kenapa? Dia melihat orang kaya sholat, mereka sholat, ya. Orang miskin tahajud, orang kaya tahajud, ya, berjamaah dengan Nabi, orang miskin berjamaah, orang kaya berjamaah. Tapi begitu orang kaya sedekah, berinfak, orang miskin nggak bisa. Akhirnya protes mereka sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami sholat orang kaya sholat, orang kami puasa orang kaya puasa, tapi giliran mereka zakat, sedekah kami nggak bisa. Bagaimana cara kami bisa mengimbangi pahala dia yang luar biasa dari sedekah itu? Kemudian Rasulullah memberikan amalan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mi'atan marah 100 kali. Kau baca ini, kata Nabi, kalau kalian baca ini pahalanya sama dengan pahala orang kaya yang bersedekah. Dibaca sama orang miskin, orang kaya dengar, akhirnya ikut baca tasbih juga 100 kali. Kemudian datang lagi orang-orang susah ini kepada Nabi, ya Rasul, sekarang dia baca juga apa yang kami baca, terus kami mengimbangi pahalanya gimana? Apa kata Nabi? Ya udah nasib kalian dah gitu. Ya udah nasib, kata Nabi, mau diapain? Nah, artinya orang kaya justru punya peluang masuk surga lebih cepat daripada orang susah kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
dan menggunakan kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya menjadi orang kaya ya Bu ya. Supaya bisa cepat masuk surga ya dengan keimanan dan kekayaan kita. Baik, pertanyaan kedua tadi ya, bagaimana sih kalau kita sudah tergolong kaya, banyak harta gitu untuk mengeluarkannya supaya kita tidak tergolong orang yang masuk neraka tadi ya. Tadi ayat Al-Jumu'ah ayat 10 belum selesai ya. Iya. Ya jamaah dan pemirsa TVRI Jawa Timur yang dirahmati Allah. Amin. Kalau udah fantasiru fil ardi, apa yang disuruh Allah? Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Enggak disuruh cari rezeki. Di situ Allah nggak suruh cari rezeki, nggak disuruh cari duit. Cari karunia Allah. Karunia itu macam-macam. Sahabat yang baik karunia gitu loh. Ya guru yang baik karunia, lingkungan yang baik karunia. Karena rezeki itu yang berupa harta bisa didapat dari kawan yang baik. Kalau kawan ini akrab tapi nggak baik, yang ada malah justru menghalangi kita untuk dapat rezeki. Ibu punya tanah mau dijual, kawan ibu tahu, kemudian tiba-tiba ada orang naik motor atau naik mobil stop, Bu, ini tanah punya siapa? Mau dijual? Ah nggak usah Pak, itu tanah sengketa. Karena kawannya nggak baik. Dia menghalangi kawannya untuk dapat rezeki. Dia semos namanya. Susah melihat orang lain senang. Ya, ada di sini yang begitu. Ya. SMS ya. Senang semos. Melihat orang susah melihat orang lain senang. Nah, jadi begitu yang terjadi. Tapi kalau kawannya baik, kadang-kadang dia malah nawarin diri, tanah kamu mau dijual? Iya. Sini saya minta data-datanya, fotokopinya, nanti saya carikan. Siapa tahu kawan-kawan yang di sana mau beli. Itu kalau kawannya baik. Jadi fadlillah itu karunia Allah itu tidak mesti berupa uang cash, tapi teman yang baik, sahabat yang baik, lingkungan yang baik, dan semua yang baik itu karunia Allah. Nah, ayat terakhir itu tadi disebutkan kalau udah dapat nih karunia Allah, udah sholat, udah punya banyak jaringan, udah dapat karunia Allah, ujung ayat itu apa? Wazkurullaha katsira. Gunakanlah semua yang didapat itu untuk mengingat Allah yang banyak. Jadi jelas tujuan kita kaya bukan buat pamer-pamer gelang. Ya, ayo kamu beli berapa nih? Enggak gitu ya. Bukan buat pamer-pamer perhiasan atau gagah-gagahan, enggak, karena itu dilarang sama agama. Tujuan kita jadi kaya untuk semakin banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayo ibu-ibu yang bisa betah di majelis taklim, karena di rumah aman dapurnya, ya. Ustadz-ustadz yang bisa ceramah ke sana ke sini tanpa terganggu karena istrinya udah kenyang, anaknya udah kenyang. Lah kalau dia lagi sembahyang, istrinya bilang, "Pak, jangan lama-lama di masjid ya. Ya, anakmu ini perlu makan. Ya ini lo perlu ini, perlu itu." Ya sholatnya jadi nggak tumakninah gitu loh. Kenapa? Ada tuntutan yang harus dia selesaikan. Tapi kalau seandainya itu terpenuhi, insya Allah, Pak, Bapak pulangnya agak lambat ya, kenapa? Bapak mau wiritan di masjid mungkin 1-2 jam, nggak apa-apa, sore juga nggak apa-apa pulang gitu kan, ibadah. Kenapa? Dapurnya udah penuh, ya kan? Dompet istrinya udah penuh, anak-anaknya udah aman, nggak pulang juga nggak apa-apa gitu kan. Baik, Masya Allah ibu-ibu dan yai, kita akan lanjutkan setelah jeda. Insya Allah. Pemirsa jangan kemana-mana, Assalam akan segera kembali sesaat lagi. Tetap di program Assalam. Ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami di program spesial kita Assalam. Ayo sinau agama Islam. Baik, boleh tepuk tangannya. Masya Allah, semangat sekali bersama saya narasumber spesial kita, Bapak Kiai Haji Raden Ahmad Afandi MPSI. Beliau merupakan founder KPK Komunitas Pendakwah Keren Indonesia. Baik, dan tema kita sore hari ini pemirsa adalah kalau bisa kaya, mengapa harus miskin? Tentunya kita semua ingin kaya ya, supaya kita bisa masuk surga. Begitu ya Bu ya? Amin.
Baik, enyak-enyak makan gedondong. Jadi dari emak-emak siapa yang mau bertanya silakan dong. Baik. Saya ingin bertanya Ustadz. Oke. Tadi kan di situ dibicarakan mengenai menutup rezeki orang lain. Iya. Kalau seandainya terjadi di diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapi dan apa yang bakal terjadi kepada orang yang melakukan hal tersebut Maksudnya kepada kita? rezeki kita ditutup-tutupin Iya, orang. iya gitu. betul. Ya. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Yai langsung Ya, dijawab. pertama Allah itu tidak bisa dibatasi oleh perlakuan hamba ketika dia memang ingin mengayakan seorang hamba. Ya, wa iyam saskalo bidurin fala kasyifalahu illahu. Kalau Allah pengen kasih kecelakaan, nggak ada yang bisa nolong kita. Sebaliknya kalau Allah pengen kasih rezeki, nggak ada yang bisa nahan kita. Jadi nggak usah khawatir dengan perlakuan makhluk. Misalkan ibu dagang, kemudian cerita-ceritanya kan begitu, sering disantet lah, sering diapalah supaya warungnya sepi. Nggak usah khawatir, kalau kita berlindungnya sama Allah, minta tolongnya sama Allah, nggak ada yang bisa menghalangi kita. Ya, jadi intinya bahwa sesuatu itu nggak bisa melemahkan Allah ketika Allah punya mau. Jadi misalkan ibu, saya buat kamu jatuh nih, saya buat kamu celaka nih, saya buat warung kamu dagangan sepi, nggak bisa. Kalau Allah bilang dia kaya, mah kaya aja gitu ya. Sholat nggak boleh ditinggal, ista'inu bis sobri wassalah. Kita minta tolong dengan Allah melalui sholat. Misal punya hajat, ya Allah sholat sunat duha 2 rakaat, sholat sunat hajat 2 rakaat, doa ya Allah engkau yang bukakan rezeki, aku punya warung, aku punya dagangan, tolong dong kau yang punya hati-hati orang itu dibukakan hatinya supaya datang sama aku. Sekiranya ada orang yang ingin berbuat jahat, mohon dijauhkan ya Allah. Ya, kalau kita para santri kan biasanya dikasih hizib ini, dikasih doa ini, dikasih amalan ini, yang tujuannya untuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kalau tahu ada orang yang pengen berbuat jahat dengan kita, jangan dibalas jahat. Karena kita jadi sama aja dengan dia, ya. Wah, gua didukunin sama dia, awas lo besok gua cari dukun yang lebih jago lo gitu kan. Akhirnya saling dukun-dukunan begitu kan. Jauh lebih baik kita doakan dia, ya Allah semoga engkau beri hidayah, jangan dia jadi musuhku, jadikan dia sahabatku. Jadikan hatinya terbuka agar dia bisa mendukung perjuanganku. Jangan dimusuhin, didoain supaya dia jadi sahabat kita, jadi teman kita. Ya kan, artinya nambah kekuatan baru, nambah sahabat baru asal didoakan. Jadi nggak usah khawatir, rezeki nggak bakal ketukar. Ya kan, ibu dulu waktu pilih-pilih calon suami, 10 direnteng semua. Yang jadi yang ke-11. Ayo, yang nggak disangka-sangka malah jodoh kita. Yang nggak pernah dipikir-pikir malah jodoh kita. Yang udah kita list 1, 2, 3, 4, 5 nggak jadi sama kita. Kenapa? Itulah takdir. Sama rezeki juga begitu ya. Jadi kadang-kadang tugas kita tuh menyempurnakan ikhtiar. Ya, tugas kita wajib, hasil itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Insya Allah Jadi begitu. artinya jangan suudzon ya Yai ya. Ya, intinya memang hidup itu kalau banyak suudzonnya susah sih. Jadi Orang suudzon itu belum susah udah susah duluan. Ya, contoh ada kawannya pengajian, ibu-ibu kan taklim nih, pengajian, majelisan, ngeliat kawannya pakai jilbab yang nggak biasa, udah mulai sakit hati dia. Kok bagus amat sih jilbabnya, beli di mana, duit dari mana, jangan-jangan arisan kemarin dia nggak bayar ini gitu. Udah mulai panjang tuh sejarahnya karena uzon, buruk sangka. Tapi kalau orang baik sangka selalu dengan orang, hidupnya happy, bahagia. Ya malah jadi teman siapa saja. Masya Allah ibu makin cantik loh dengan kerudung baru. Kamu mau ya? Mau dong kalau dikasih. Kebetulan saya beli 5 buat kamu 4 ya. Masya Allah gitu ya. Udah langsung jadi daster aja tuh barang gitu kan. baik, Masya Allah. Nah Yai tadi kan disampaikan bahwa kita harus banyak berikhtiar begitu ya. Jadi mungkin banyak juga nih di antara kita atau ibu-ibu mungkin yang hadir atau pemirsa di rumah, kita sudah ikhtiar nih, coba usaha ini gagal, coba yang lain gagal lagi, coba yang lain. Ini ada solusi ya supaya dong, tidak putus asa. Baik. Islam itu agama solusi. Jadi kalau kita berpegang dengan Al-Quran, dengan
dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW, para ulama, kemudian para guru-guru kita, para kiai, hadratus syekh, semuanya dikasih solusi. Contoh, Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan begini, ketika Sayyidina Hasan al-Basri bertanya, apakah orang yang baca istighfar akan diampuni Allah? Ya, kemudian Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah mengatakan, tidak. Orang yang membaca istighfar tidak akan diampuni Allah. Kemudian Sayyidina Hasan al-Basri bertanya lagi, kenapa bisa begitu? Allah tidak bisa dipaksa dengan ikhtiar makhluk. Lalu apa yang jadi jawabanmu, kata Sayyidina Hasan al-Basri? Kalau Allah mau mengampunimu, maka Allah membuatmu beristighfar. Ingat ya, kalimatnya beda ya. Kalau Allah mau mengampunimu, maka Allah buat lisanmu beristighfar. Maknanya apa? Jadi banyak orang kenapa ikhtiarnya itu nggak melibatkan Allah dari awal. Udah mentok, udah kejedot, udah patah-patah tulangnya, baru guru, kiai, syekh, tolong dong bantu doa. Kenapa nggak dari awal sebelum mau berdagang, sebelum mau ikhtiar, istikharah dulu. Kira-kira saya kalau buka bengkel, ya Allah cocok nggak? Istikharah. Kata Allah, jangan buka bengkel, kamu kan tukang kue, dagang kue. Ya udah, nah jadi istikharah, minta dengan Allah. Ya, datang ke kiai, ke guru, tolong dong. Saya aja waktu transisi dari Kalimantan Timur, dulu saya tinggal di Kalimantan Timur. Pas mertua sakit di 2014 saya ke Jawa. Saya menemuin seorang kiai, ya. Kiai Syafi'i Muslih namanya, dia masih keponakan dari Gus Mus. Kiai, saya bilang, mana yang baik buat saya tinggal di Kalimantan atau di Jawa? Dia bilang, nanti saya istikharahkan. 1 bulan dia istikharahkan, 30 hari dia mengistikharahkan. Apa kata dia? Kamu cocoknya di Jawa, nanti rezekimu datang sendiri. Ya udah, akhirnya saya buat rumah di Jawa sampai hari ini. Dan itu asbab dari istikharah seorang kiai, nggak asal bangun. Kita ini kadang-kadang merasa udah punya duit, duit gua ini, duit saya ini, mau gua bangun di mana terserah. Ternyata begitu kita bangun, masalah demi masalah hadir. Nah, jadi minta petunjuk dulu dengan Allah. Mau ikhtiar apa? Mau dagang sapi, mau jualan beras, mau jadi bakul apa, minta sama Allah dengan istikharah. Tambahin, banyakin sholawat, banyakin sedekah. Insya Allah ikhtiarnya dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah mau mengayakanmu, maka Allah membuat ikhtiarmu menjadi mudah, menjadi tidak sulit. Tapi kalau Allah menahanmu, maka ikhtiarmu sebagus apapun akan menjadi sulit. Karena itu sebelum memulai sesuatu, minta tolong dulu dengan Allah dengan sholat istikharah. Apa kata Nabi? Tidak akan pernah celaka orang yang melaksanakan sholat istikharah. Hasilnya pasti dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, istikharah dan ikhtiar begitu ya. Nah, kadang kita temui misalkan non sewu pedagang bakso atau soto begitu ya, atau seorang pedagang atau pekerja yang lain menggunakan alat ini didoain supaya laris kayak gitu. Ini apa bagian dari ikhtiar ya, yang dibolehkan dari Islam? Iya, kalau alat medianya itu adalah doa, datang ke seorang kiai, ke seorang ulama, ke seorang gus, yang kemudian kita mendapatkan doa, entah itu wasilahnya air, entah itu wasilahnya apa, nggak apa-apa, nggak ada masalah, karena kita tidak sedang bermusyrik dengan dia, kita minta tolong kepada Allah wasilah doa dia. Sama tadi saya bilang, saya sadar bahwa istikharah saya ini belum tentu sehebat istikharah kiai. Kenapa? Karena kiai saya ini saya lihat istiqomahnya, takwanya, puasanya, hafid Qur'annya luar biasa. Saya yakin doa dia jauh lebih mustajab dari doa saya. Bukan berarti saya nggak yakin doa saya dikabulkan, tapi doa dia jauh lebih mustajab. Saya datang. Nah, kebetulan ikhtiar dia memberikan istikharah. Ya. Nah, saya sebelum bangun rumah juga saya datang ke seorang kiai lagi. Nah, dia kasih saya air yang sudah dia bacain sholawat nariyah 4.444 kali. Dia bilang, ini siramkan di tanah yang mau kamu bangun rumah. Ya udah, saya bismillah sambil saya baca sholawat nariyah juga 44 kali. Saya siram. Dan ternyata diberikan Allah kemudahan. Ada aja jalannya sampai rumah itu jadi tempat yang menyamankan kami dan keluarga. Nah, jadi ikhtiar itu macam-macam, nggak mesti
ya doa itu wasilahnya macam-macam. Tapi Nur Sewu Yai, sehingga ini orang tidak mau pakai panci yang lain misalnya, hanya khusus ini karena ada doa dari Yai atau dari, boleh ya? Bagi sahabat juga kalau ada yang sudah dipakai Rasulullah dia pegang, nggak bakal dia pakai yang lain. Masya Kenapa? Allah. Begitu Baik. barokahnya air yang mungkin bekas gelasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya gue kalau mau minum pakai ini aja, nggak mau pakai yang lain. Kenapa? Di sini ada bekas Barokah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkahnya. Sallallahu Seperti alaihi. Sayyidina Umar yang mencium Hajar Aswad karena ada asar, ya, ada kecupan Rasulullah pada Hajar Aswad. Ya udah Baik. pokoknya pengen nyium batu itu aja. Kalau dikasih batu yang lain nggak mau, Nabi nggak nyium itu gitu Masya kan. Allah. Insya Allah begitu. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung Masya ya Allah. ibu-ibu dan pemirsa semuanya. Jadi di akhir ini mungkin bisa diberikan kesimpulan ya. Ya, pemirsa TVRI Jatim dan ibu-ibu jamaah majelis taklim, para orang tua kita, ayah bunda semuanya, saya kira maksud kalau bisa kaya kenapa memilih miskin, maknanya mari kita berdoa. Pertama, merubah mindset kita, cara berpikir kita. Ya Allah, jadikan saya orang soleh yang kaya. Ya, di dalam surat Al-Anbiya ayat 105 dikatakan bahwa bumi ini kami wariskan kepada orang-orang yang soleh. Jadi syarat untuk bisa mendapatkan warisan Allah berupa bumi ini, jadilah orang yang soleh. Maka Allah kasih kekayaan. Jadi bukan kaya dulu, tapi soleh dulu nih. Jadilah orang soleh yang kaya. Maka berdoa kita, ya Allah jadikan aku hambamu yang soleh dan kaya. Jangan dibalik, ya Allah jadikan aku hambamu yang kaya dan soleh. Kalau udah kaya, solehnya lewat gitu ya. Jadi soleh dulu baru kaya. Ya, yang kedua, jangan putus hubungan dengan Allah. Jaga sholat 5 waktu, jaga sholat sunat-sunatnya, jaga apa fadilah-fadilah lain kita jaga semuanya, mulai dari wudhunya dan segala macam ya. Kemudian banyakin kawan, banyakin dan sebagainya. Dengan itu kita akan menjemput kebaikan dan keberkahan yang menyebabkan urusan kita jadi mudah dan kita bisa jadi orang kaya. Amin. Baik, luar biasa, terima kasih ya ilmu-ilmunya dan Sama-sama kerawuhannya. nih. Jamaah semuanya matur nuwun nggih, mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini manfaat barokah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ketemu lagi di surga ya ibu-ibu ya. Amin. Amin. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda sudah menyaksikan Assalam sore hari ini. Saya Mala Arifin mohon undur diri dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Takmir Masjid Ar-Raudhah Kertosono Nganjuk. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.